Gereja Katolik lebih dahulu ada sebelum kitab suci. Gereja Katolik lebih dahulu ada daripada kitab suci karena gereja adalah komunitas iman yang mewartakan kabar gembira tentang Kristus secara lisan yang kemudian dibukukan menjadi kitab suci Perjanjian Baru. Ajaran ini menjadi landasan penting dalam memahami hubungan antara tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja atau wewenang mengajar gereja. Narasi tentang gereja Katolik yang lebih dahulu ada daripada kitab suci dapat dijelaskan dengan pemahaman teologis dan historis sebagai berikut. 1. Pendiri Gereja Katolik adalah Yesus Kristus. Gereja Katolik memandang dirinya sebagai institusi yang didirikan langsung oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus berbicara kepada Petrus, Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius bab 16 ayat 18. Melalui pernyataan ini, Yesus menetapkan dasar gerejanya sebagai komunitas iman yang terus berlanjut. Setelah kebangkitannya, Yesus memberi misi kepada para rasul untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Matius bab 28 ayat 19 sampai ayat 20. Namun misi pertama-tama dilaksanakan melalui tradisi suci, yaitu pewartaan lisan, bukan melalui tulisan. Kedua, gereja sebelum Perjanjian Baru ditulis. Setelah Yesus naik ke surga, para rasul mulai berkhotbah tentang Kristus yang bangkit dan mendirikan komunitas umat beriman atau gereja-gereja lokal di berbagai tempat atau daerah. Kegiatan ini terjadi jauh sebelum ada teks tertulis dari kitab suci Perjanjian Baru. Contohnya, 1. Surat-surat Rasul Paulus yang merupakan bagian dari Perjanjian Baru baru mulai ditulis sekitar tahun 50 Masehi. Namun, gereja sudah ada sejak peristiwa Pentakosta, yaitu tahun 33 Masehi. Yang kedua, Injil-Injil ditulis beberapa dekade setelah Yesus wafat, dengan Injil Markus diperkirakan ditulis pertama sekitar tahun 60 atau tahun 70 Masehi. Sementara Injil Yohanes adalah Injil yang terakhir yang ditulis sekitar tahun 90 sampai tahun 100 Masehi. Ketiga, selama waktu itu, gereja berkembang melalui tradisi suci, yaitu pewartaan dan pengajaran para rasul, dan diwariskan kepada umat. Dengan kata lain, gereja lebih dahulu hadir sebagai komunitas yang hidup sebelum ada dokumen tertulis yang kita kenal sebagai kitab suci Perjanjian Baru. Yang ketiga, tradisi suci sebagai fondasi pewartaan gereja. Tradisi suci adalah ajaran yang disampaikan secara lisan oleh para rasul kepada murid-murid mereka. Tradisi ini meliputi 1. Ajaran tentang Yesus Kristus termasuk kelahirannya, karyanya, wafatnya, dan kebangkitannya. Kedua, perayaan sakramen, terutama Ekaristi,
yang sudah dirayakan sejak awal kehidupan gereja. Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 42. Ketiga, kehidupan moral dan spiritual yang diwariskan dari Yesus kepada para muridnya. Tradisi ini menjadi dasar kehidupan gereja sebelum ada kitab suci. Bahkan ketika Perjanjian Baru mulai ditulis, isinya harus mengacu pada tradisi suci yang sudah hidup di tengah umat. Contoh, Paulus dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 berkata, "Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis." Yang keempat, kitab suci lahir dalam pangkuan gereja Katolik. Kitab suci Perjanjian Baru tidak langsung diterima begitu saja sebagai kitab yang diilhami oleh Allah. Sebaliknya, teks-teks ini berkembang dalam konteks gereja yang hidup. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Komunitas gereja menentukan kanon kitab suci. Pada abad-abad awal, banyak tulisan yang beredar. Tetapi gereja melalui bimbingan Roh Kudus menentukan mana yang merupakan firman Allah yang otentik. Kanon Perjanjian Baru disahkan dalam Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Kartago tahun 397 Masehi. Yang kedua, kitab suci sebagai cermin dari tradisi gereja. Teks-teks Perjanjian Baru lahir dari tradisi gereja. Injil, misalnya, merekam apa yang telah diajarkan secara lisan oleh Yesus dan para rasul. Ini menunjukkan bahwa gereja adalah ibu yang melahirkan kitab suci, bukan sebaliknya. Saya ulangi lagi. Ini menunjukkan bahwa gereja adalah ibu yang melahirkan kitab suci, bukan sebaliknya, atau bukan kitab suci yang melahirkan gereja. Ini perlu kita paham. Yang kelima, Gereja Katolik sebagai penafsir tunggal kitab suci. Setelah kitab suci disusun, gereja memiliki tugas penting untuk menafsirkannya. Tanpa gereja, makna kitab suci bisa dipahami secara keliru, bahkan diajarkan secara salah. Dalam Konsili Vatikan II menyatakan, adalah tugas magisterium gereja untuk secara otentik menafsirkan sabda Allah, baik yang tertulis maupun yang diturunkan. Baca Dei Verbum artikel 10. Hal ini berarti bahwa kitab suci tidak berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam konteks tradisi dan ajaran gereja. Saya ulangi lagi. Konteks kitab suci adalah gereja Katolik. Menolak gereja Katolik berarti menafsirkan kitab suci di luar konteks. Ini yang perlu kita pahami. Yang keenam, peran magisterium. Magisterium adalah otoritas mengajar gereja, bertugas menjaga kesatuan antara tradisi suci dan kitab suci. Ini memastikan bahwa ajaran yang disampaikan tetap setia kepada apa yang diajarkan oleh Kristus dan para rasul. Dalam hubungan ini dapat kita pahami, 1.
Gereja tidak diciptakan oleh kitab suci, tetapi kitab suci adalah bagian dari gereja. Kedua, kitab suci hanya dipahami sepenuhnya dalam terang ajaran gereja Katolik. Ketujuh, kesimpulan teologis. Gereja Katolik lebih dahulu ada daripada kitab suci karena satu, gereja didirikan oleh Yesus Kristus melalui para rasul, sementara kitab suci ditulis kemudian hari. Kedua, tradisi suci yang merupakan pewartaan lisan menjadi dasar kehidupan gereja sebelum teks kitab suci Perjanjian Baru ditulis. Ketiga, gereja adalah otoritas yang menentukan kanon kitab suci dan menafsirkannya secara otentik. Dengan demikian, gereja bukan hanya institusi yang melahirkan kitab suci, tetapi juga penjaga dan pelayan firman Allah yang hidup. Gereja dan kitab suci saling melengkapi, dengan gereja sebagai komunitas iman yang dipelihara oleh Roh Kudus untuk melanjutkan misi keselamatan Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua.